Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Saya mengucapkan di awal segmen kedua ini selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya dan khususnya bagi yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Dan kita masih dengan Dokter Elsa dan juga Dokter Lisda berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu hordeolum atau bintitan ya dokter. Tadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa bintitan ini jangan sampai self diagnose, jangan sampai kita mendiagnosa diri sendiri karena bisa jadi bukan bintitan penyakitnya, malah justru akan memperburuk keadaan. Kita langsung ke slide dokter ya. Kita akan bahas lagi ya, kita lanjutkan lagi ya. Mungkin boleh dibantu slide-nya untuk ditayangkan. Oke. Nah, jadi tadi sepintas mungkin udah disebut ya kalau misalnya hordeolum atau bintitan ini kan permasalahannya itu adalah di bagian kelopaknya. Jadi bukan di kornea, retina, konjungtiva dan lain-lain itu bukan, tapi dia lebih ke di pinggirnya ya atau pelindung dari bola mata kita yaitu pada bagian kelopak. Kalau kita tarik nih, kita perbesar yang kelopak mata ini, ternyata di dalam kelopak ini kalau kita lihat secara histologinya ada namanya kelenjar. Ya, mungkin ini nice to know aja bagi masyarakat yang menonton. Ada namanya kelenjar Meiboom. Ya, Meibomian gland. Ya, jadi itu adalah sebuah kelenjar yang memang ada di dalam kelopak mata. Jadi kalau kita tarik, kita perbesar, itu kelenjarnya. Nah, kelenjar Meiboom inilah yang kemudian terinfeksi oleh bakteri nanti, yang kemudian mengalami peradangan, lalu muncullah keluhan bengkak, tanda-tanda inflamasi, merah, nyeri, dan lain sebagainya, yang kemudian kita kenal dengan hordeolum itu. Jadi sumber muasalnya kalau kita gali adalah di kelenjar Meiboom. Ya, sama satu lagi nanti ada kelenjar satu lagi ya. Boleh next slide. Berarti dia penyakit yang menyerang di bagian kelenjar Ya, itu, dokter ya? betul. Jadi dari bagian kelenjarnya. Ternyata dari yang bagian kelopak ini aja kalau misalnya kita perbesar itu ada banyak lapisannya ya. Mungkin bisa kita lihat nih ada dari mulai kulit, kemudian ada beberapa otot, kemudian ada folikel-folikel rambut, ada juga kelenjar-kelenjar lain. Sebenarnya dia tuh nggak hanya satu kelenjar ini ya, ada kelenjar Meiboom dan kelenjar Zeiss sebenarnya. Zeiss dan Meiboom. Jadi dua inilah sebenarnya yang menjadi dalang lah ya dalam tanda kutip ya ketika ada keluhan bintitan atau ada keluhan bengkak pada kelopak mata ini. Oke, untuk bagian luar dan dalam tadi ini dokter ya, Be? Iya, Berbeda. iya betul. Jadi nanti di sini nih letak permasalahannya. Jadi ini semacam kayak kelenjar keringat gitu ya yang ada di kelopak mata. Apakah kelenjar ini harus ada? Mungkin jadi pertanyaan bagi masyarakat. Jawabannya iya harus ada. Karena kelenjar ini tentu punya fungsi. Ya, jadi dia akan menghasilkan sekret ya, yang fungsinya itu adalah untuk melindungi dari paparan benda asing, zat-zat asing, debu, partikel-partikel yang kemudian bisa beresiko menciderai atau berbahaya pada mata, bola mata gitu. Karena dia kan ada di kelopak ya. Sama aja kayak kelopak kita sebenarnya, boleh nggak sih nggak ada kelopak gitu? Bisa kita bayangin ya kalau nggak ada kelopak mata langsung bola mata ya, ya pasti bahaya ya. Nggak bisa kedip kita dok? Nggak bisa ngedip ya betul. Mata kita kan mengalami kekeringan dan lain sebagainya. Jadi kelopak itu fungsinya adalah sebagai pelindung sebenarnya. Jadi kelopak kita ini sebagai pelindung, dia akan menghasilkan cairan juga, pelumas ya, yang akan diberikan juga di mata. Berarti berbarengan dengan air mata, ada kelenjar air mata khusus ya di bagian sudut mata, yang fungsinya itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada bola mata dari trauma, dari partikel asing, dari benda-benda asing gitu. Oke. Berarti kalau dia di bagian dalam dokter, ketika kita berkedip justru malah akan melukai bola mata kita dokter terus. Oke, jadi dia tidak akan melukai sih sebenarnya karena dia kan tetap ada yang namanya konjungtiva ya di dalamnya. Jadi ada pelapisnya, jadi nggak langsung bengkak atau benjolan yang akibat tersumbatnya kelenjar tadi yang langsung kena ke bola mata, enggak, karena masih ada lagi lapisan-lapisan lain gitu. Tapi paling dia keluhannya itu akan nampak bengkak gitu ya, kulitnya itu akan kelihatan sedikit edem ya kalau dalam bahasa medisnya itu. Oke, berarti dia pembengkakan di bagian dalam deh dokter, Ya, tidak betul. sampai keluar seperti kayak pembengkakan lain seperti bisul atau ini sampai Bisa saja tampilannya kayak bisul, ada juga kalau dia di luar ya, kadang-kadang kan dia bisa bentuknya tuh ada di luar ya, nah itu bisa juga tampilannya seperti bisul. Sebenarnya yang membuat dia tampilan seperti bisul itu adalah karena adanya tanda inflamasi
Ya, jadi kalau masyarakat mau mengetahui tanda inflamasi itu sama semua bagi semua kasus. Dimanapun, di mata, di tangan, dan di tempat lain misalnya ketika dia ada suatu peradangan atau ada inflamasi, tanda inflamasi itu sama. Contohnya nih bengkak, ya, eritema. Kemudian edem ya, bengkak. Kemudian kemerahan atau eritema. Kemudian teraba hangat dan nyeri. Ya, biasanya 4 ini biasanya akan ikut ya. Misalnya kalau kita pernah lihat bisul, pasti ada semua 4 ini. Merah, bengkak, nyeri, teraba hangat. Nah sama, karena ini peradangan juga, tapi posisinya aja, lokasinya yang berbeda, yaitu pada kelopak mata. Pasti ada tanda inflamasi. Jadi tanda inflamasi itu seperti itu. Jadi kalau masyarakat lihat, oh ini radang nih, misalnya luka nih ya, luka, kemudian lukanya itu infeksi. Nah itu juga akan muncul 4 tanda tadi. Jadi itu memang disebut dengan istilah tanda inflamasi atau tanda peradangan pada kasus peradangan apapun. Kita tahu bahwa peradangan itu penyebabnya banyak ya, bisa bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Oke, tapi walaupun secara fisik dilihat hampir mirip-mirip dan gejala juga mirip-mirip yang ditimbulkan dokter 4 tadi kan, dia boleh ada dokter dipencet-pencet sendiri misalkan untuk mengeluarkannya, diupayakan seperti itu? Kalau itu jelas nggak boleh ya, nanti akan lebih jelasnya sebenarnya gimana sih cara mengkompresnya. Sebenarnya bisa dikompres gitu ya, dan itu nanti akan dijelaskan secara detail oleh dokter Else. Tapi secara garis besar itu sangat tidak boleh ya, tidak boleh disentuh dengan tangan. Cuma masalahnya yang menjadi agak ini di masyarakat itu adalah gatel ya tangan. Pasti dijawabnya itu ya gatel dok, karena memang ada selain dari dia nyeri, dia juga gatal biasanya. Kalau dia bintitan atau hordeolum itu dia akan ada keluhan gatal. Jadi pengen makin kita kucek bola mata makin enak. Gitu ya, karena dia gatal gitu ya, makin kita respon dengan kucekan biasanya dia akan semakin lebih enak. Nah cuman itu akan berbahaya, kenapa? Nah itulah yang bisa kadang memunculkan komplikasi. Oke. Gitu. Ya, nah ini tadi ini cuman bagian aja ya ketika diperbesar ya, boleh kita next slide saja. Nah, jadi kalau secara definisi intinya hordeolum itu adalah peradangan karena infeksi, yaitu infeksi bakteri pada kelopak mata. Mungkin ini nice to know aja, apa sih nama bakterinya dok? Ya nggak apa-apa, nggak usah dihafal, nanti terlalu berat ya bagi penonton yang menonton ya. Banyak masalah nih dok, disuruh ngapal. Jadi nggak usah dihafal, yang jelas tahu aja oh bakteri gitu penyebabnya. Nama bakterinya adalah Staphylococcus aureus ya, itu nice to know aja. Oke, ini tadi posisi dari kelopak mata, jadi jangan sampai nggak tahu ya yang mana kelopak mata ya. Kelopak mata yang coklat-coklat ya. Oke, yang coklat ini di luar, kemudian yang di dalam itu namanya bola mata ya. Tapi kita tidak akan bahas dalam. Tapi ini kayaknya bukan mata orang Bengkulu nih dok. Iya, itu hanya mata tiruan lah ya. Oke, jadi, nah kalau secara prosesnya, jadi kan tadi ada namanya bakteri ya. Nama bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini kita bisa dapatkan dari banyak ya. Namanya kita beraktivitas di luar. Mungkin kita pakai motor, kemudian kita angkat helm, kemudian bisa kena terpapar. Karena kan dia tidak kasat mata ya, gitu. Jadi kita bisa dapat dari situ atau berenang misalnya. Ternyata di airnya ada bakteri ini ditemukan. Kemudian mungkin kita berolahraga di pantai, kemudian kena pasir dan lain sebagainya. Pokoknya dia bisa masuk dari manapun port di entry-nya. Lalu si Staphylococcus aureus ini ternyata menyeranglah menginfeksi ke bagian kelopak mata menuju ke tujuannya yaitu di kelenjar tadi. Nah, jadi ada 3 kelenjar yang dia tuju gitu ya. Jadi tujuan utamanya itu ada 3, Meibom, Zeiss, dan Mole. Ketiga-tiga ini adalah kelenjar yang ada pada kelopak mata ya. Lalu pada waktu dia sudah menginfeksi di kelenjar tersebut akan muncul yang namanya reaksi dari tubuh kita. Ya, akan terbentuklah yang namanya nanah nanti di dalamnya atau pus ya di lumen kelenjar tersebut. Akhirnya lumen atau kelenjar tersebut kan kalau diisi oleh pus kan lama-lama dia akan penuh ya, itu akan bengkak, lalu bisa menyebabkan yang namanya infeksi sekunder tadi apabila dia terus berlanjut. Makanya nanti setelah terbentuk pus atau nanah tadi mulailah muncul gejala klinis atau manifestasi klinisnya, yaitu berupa tanda inflamasi. Ini gejala awal ketika dia mulai membengkak gitu ya dok, ada nanahnya gitu ya dokter ya. Tapi jangan coba-coba untuk langsung dipencet dan dikeluarkan sendiri dokter ya. Iya, Oke, dokter, sebelum kita lanjutkan kita akan break terlebih dahulu dokter, silakan duduk terlebih dahulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.